Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Jayanti. Saya sebagai kelompok 2 mendapatkan bagian pengertian perbandingan sistem pers. Kita langsung ke materi. Jika pengelolaan media termasuk perbandingan di negara-negara barat dapat tergambarkan ke dalam sistem persnya, dapat sebagai pembanding untuk melihat bagaimana negara-negara barat dan sebagian negara komunis memiliki suatu kontinuitas sistem pers berdasarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi. Ada 3 tokoh yang mengungkapkan atau menyampaikan 4 sistem persnya. 3 tokoh itu adalah Fritz Siebert, 2 Theodor Peterson, dan yang terakhir adalah Wilbur Schurman. Menyampaikan 4 sistem persnya itu adalah otoritarian, kedua libertarian, ketiga tanggung jawab sosial, dan terakhir adalah komunis. Teori atau 4 teori tadi memperlibatkan perkembangan yang terjadi di negara barat dari otoritarian menuju ke tanggung jawab sosial. Sementara teori komunis terjadi pada negara Uni Soviet. Karena apa? Sebelum Uni Soviet terpecah belah, sebagian negara itu berubah menjadi negara demokratis yang tentu masuk ke arah libertarian atau Sovinya. Sebagai contoh modelnya, kepemilikan media dapat dimiliki secara pribadi, didukung oleh periklanan dan langganan. Media juga bisa dimiliki oleh partai politik yang sedang bersaing dengan biaya dari dana partai atau anggotanya. Media pun bisa dimiliki pemerintah yang dananya diperoleh dari Departemen Keuangan atau pembayaran surat izin. Secara sederhana, sebagai sistem pers yang disampaikan Fritz Siebert dan kawan-kawan dipakai untuk melihat kehidupan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, maka arahnya tidak beraturan. Pada saat sistem pers politiknya otoriter, pers dimungkinkan dimiliki oleh swasta atau negara berkembang. Dengan demikian, pada saat ini sedang ditunggu media-media yang bisa memberi kekayaan pemikiran dan kedalaman makna kepada pembacanya. Juga dibutuhkan media-media yang memiliki kemampuan untuk mengangkat fakta-fakta yang masih terpendam di dalam tanah. Dan jurnalistik untuk bisa bergerak memberikan arahan, keterampilan, varian penulisan berita. Tidak sekedar pengajaran teknik tulis-menulis berita. Di sini dapat terlihat perbandingan yang terlihat antara negara barat dan negara berkembang karena didukung oleh negara itu sendiri yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya Adila Sinta dengan akhiran NIM 19 akan menyampaikan sedikit materi jurnalistik hari ini, yakni peran dan fungsi pers. Yang pertama, fungsi pers. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa fungsi pers ada 2 poin. Yang pertama, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemudian poin yang kedua, yakni di samping fungsi-fungsi tersebut, pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Penjelasannya, yang pertama, sebagai fungsi informatif, yakni menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara. Kedua, sebagai fungsi pendidikan, sebagai sarana pendidikan massa atau mass education, maka pers memiliki tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Yang ketiga, yakni fungsi hiburan,
Di sini hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita yang berat dan artikel-artikel yang berbobot. Hiburan dapat berupa cerpen, cerita bersambung, teka-teki silang, pojok atau karikatur. Kemudian fungsi sebagai kontrol sosial. Di sini yang disebut sebagai kontrol sosial adalah selukap pers dapat melaksanakan fungsinya yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur negara atau lembaga masyarakat. Kemudian yang terakhir yakni fungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya berita yang diminati masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Semakin berkualitas beritanya, maka semakin tinggi nilai jualnya. Pers juga menyediakan kolom untuk iklan dan juga membutuhkan biaya untuk keberlangsungan hidupnya. Itu adalah penjelasan dari fungsi pers yang dijelaskan dalam undang-undang tentang pers tadi. Kemudian peran pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, peranan dari pers nasional sebagai berikut. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi. B. Menegakkan dasar-dasar nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebinekaan. C. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. D. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Peran yang terakhir yakni memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya akan melanjutkan pembukaan dari teman kita Mbak Adilah dengan Mbak Mutiara. Saya ke bagian urutan C. Perbandingan sistem pers di dunia. Ada dua pengertian tentang pers, yaitu 1. Dalam arti sempit, pers adalah media cetak yang mencakup surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin pada kantor berita. 2. Dalam arti luas, pers mencakup semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio, visual, dan media elektronik, contohnya radio, televisi, film, internet, dan sebagainya. Perbandingan sistem pers berarti persamaan dan perbedaan media komunikasi yang digunakan pada masa tertentu yang menurut pada sistem prinsip dan teori-teori pers yang berkembang dari dahulu hingga saat ini. Gimana teman-teman, sudah paham? Oke, saya akan lanjutkan. Beberapa teori pers yaitu 1. Teori pers otoritarian. Lahir pada abad ke-15 sampai ke-16 pada masa bentuk pemerintahan bersifat otoriter (kerajaan absolut). Teori ini hampir secara otomatis dipakai di semua negara ketika masyarakat mulai mengenal surat kabar sebagai wahana komunikasi. 2. Teori pers liberal. Sistem pers liberal ini berkembang pada abad ke-17 dan 18 sebagai akibat timbulnya revolusi industri dan perubahan besar dalam pemikiran masyarakat di barat pada waktu itu yang lebih dikenal sebagai abad Aufklärung (abad pencerahan).
Terus yang ketiga, teori pres komunis. Teori pres ini berkembang pada abad 20 sebagai akibat dari sistem komunis di Soviet. Pada teori ini media massa diposisikan sebagai alat partai dan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari negara. 4. Teori tanggung jawab sosial. Teori ini muncul pada abad 20 di Australia sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari teori yang menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Fungsi teori tanggung jawab sosial mencakup kegiatan 1. Mengabdi sistem politik yang menyajikan informasi, diskusi, perdebatan mengenai permasalahan-permasalahan umum. 2. Memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga turut berpartisipasi untuk pemerintahan sendiri. 3. Melindungi hak-hak perorangan. 4. Mengabdi sistem ekonomi terutama mengenai para penjual dan pembeli barang dan jasa melalui periklanan. 5. Menyajikan kehiburan. Terakhir, 6. Memelihara kebutuhan sendiri dalam finansial sehingga bebas dari tekanan-tekanan pihak tertentu. Ya, mungkin presentasi kelompok dari kami. Jikalau teman-teman menemukan kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.